Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah kita bahas tentang array dan bisa ditarik salah satu kesimpulannya kelemahan dari array adalah pada proses penghapusan data, yaitu karena tidak bisa langsung setelah pencarian dihapus datanya, diambil, dilanjutkan dengan proses penggeseran ya. Proses penggeseran inilah yang memakan waktu komputasi, sehingga bisa dikatakan inilah kelemahan dari struktur data array. Nah, kemudian diusulkanlah ya satu struktur data yang lain untuk menangani kelemahan pada saat penghapusan data, yaitu struktur data linked list. Secara umum struktur data linked list bisa didefinisikan sebagai struktur data yang terdiri dari data, biasanya disebut sebagai node ya, atau simpul, yang kemudian dihubungkan dengan data lain dengan cara satu data itu menyimpan alamat data yang lain atau data berikutnya. Barangkali bisa digambarkan kalau pada array itu misalkan ini adalah sebuah deretan rumah ya, di suatu perumahan ya. Maka kita mengisi rumah itu urut nomor rumahnya, misalkan di nomor 100, 101, 102 dan seterusnya. Ini array ya. Jadi ketika kita mau menuju satu alamat rumah, maka mau nggak mau kita mengunjungi satu persatu. Sementara pada linked list itu pada sebuah rumah dia menyimpan alamat dari rumah berikutnya ya. Jadi katakanlah gini, atau katakanlah ini kamar hotel lah ya, kamar hotel. Kalau di array misalnya kita memesan 6 kamar gitu ya, dan itu berurut pada array itu ya. Jadi penghuninya akan ada di nomor 100, 101 dan sampai 105. Sementara pada linked list itu tidak harus urut ya, kita hanya punya yang di depan kita punya alamat penghuni pertama saja. Misalkan alamat pertamanya ya, misalkan alamat pertamanya adalah 100. Nah, kemudian di kamar nomor 100 ini ada informasi bahwa penghuni berikutnya akan ada di kamar nomor misalkan 105 ya. Jadi tidak harus urut ya. Jadi dia dari kamar 105. Jadi ketika kita mengunjungi kamar nomor 100, maka dari kamar nomor 100 diberi informasi bahwa kamar berikutnya ada di 105. Demikian juga terusnya dari kamar 105 nanti dia juga menyimpan alamat penghuni yang lain, misalkan 104 gitu. Nah, seperti ini. Jadi nomor kamarnya atau alamatnya tidak harus urut ya. Nah, kan kita lihat bagaimana nanti linked list itu lebih efisien dalam penghapusan data dibandingkan dengan array. Jadi ini gambaran umumnya ya, untuk menggampangkan perbedaan array dan linked list. Oke. Biasanya di secara umum bahwa sebuah linked list atau node pada linked list digambarkan ya, kalau tidak di buku-buku pasti harus. Jadi ini adalah informasinya berisi data-datanya, dan ini adalah next yang menyimpan alamat berikutnya. Jadi informasi ini berisi data, ini adalah alamat. Ya. Jadi ini gambarkan seperti ini dengan panah gitu ya. Ini dia akan menunjuk data yang lain gitu ya, data yang lain, data alamat dan seterusnya ya. Nanti kalau yang data terakhir ya dia nggak menunjuk awal, digambarkan seperti ini. Nah, data pertama bisa kita simbolkan dengan misalkan L atau apa ya,
itu list gitu ya. Akan melihat beberapa jenis link list yang juga di dijelaskan di ebook ya. Nanti silakan bisa di pelajari juga ya. Jadi jenis link list seperti ini. Yang pertama adalah simple ya atau sederhana. Ini dasar dari link list ya, implementasi dasar. Kemudian ada jenis yang disebut sebagai double ended link list. Kemudian link list terurut ya, sorted. Kemudian ada link list yang penunjuknya depan belakang ya. Di buku ini disebut sebagai double link ya, double link. Oke. Nah, nanti kita akan lihat sama ya, siap-siap kita akan lihat operasinya. Itu yang pertama penambahan data atau insert ya. Kemudian pencarian dan penghapusan. Oke. Kita akan lihat yang pertama operasi ini pada simple link list. Yang pertama adalah operasi penambahan ya, penambahan atau insert ya. Oke. Sebenarnya bisa macam-macam ya, di beberapa buku ada yang nyisip depan, tengah atau belakang. Yang di sini yang kita lihat yang sip depan aja ya. Jadi insert atau insert first gitu ya, di buku namanya insert first ya, atau sip depan. Jadi misalkan kita sudah punya link list yang sudah terisi seperti ini. Nah, misalkan kita mau menyisipkan data baru ya. Yang nilainya adalah misalkan misalkan 15 gitu ya. Nah, pada insert first ini berarti nanti data ditaruh di paling depan. Jadi setelah operasi ini nanti link listnya jadi seperti ini. Nah, bagaimana biar link list menjadi seperti ini tujuannya ya, dari kondisi awal seperti ini jadi tujuan seperti ini setelah dikenakan memanggil metode insert first ya. Jadi langkahnya adalah seperti ini. Mula-mula dibuatlah sebuah node baru gitu ya. Jadi mula-mula kan seperti ini awalannya. Node baru itu node yang disisipkan ya, itu nilainya dari 15 ya. Nah, ini langkah pertama. Langkah berikutnya adalah node baru next ini kita arahkan atau menunjuk alamat yang sama dengan alamatnya L. Jadi seperti ini. Jadi kita geser ke sini. Nah, langkah berikutnya ya adalah mengubah alamat yang ditunjuk oleh L ke alamat yang ditunjuk oleh NP. Nah, sehingga nanti urutan listnya adalah dari L ke sebuah alamat yang menunjuk angka 15, kemudian dari
kalau kita bisa lihat apa gambarannya dari penunjuk arahnya kan jadi seperti itu ya, 15 yang berisi 6, 10 dan 3. Jadi sederhana sekali insert source ya, dan ini O1 ya. Jadi penyisipan pada symbol English sisip depan itu O1. Seperti halnya kalau array yang acak itu juga penyisipan datanya O1. Namun kalau insert yang lain pada symbol English ini, misalkan sisip belakang itu tidak O1 ya, tapi UN, karena dia sisipan belakang mau tidak mau kita harus merubah atau menjalankan penunjuknya ya sampai posisi paling belakang atau N. Tapi untuk saat ini kita cukup insert saja yang seperti yang ada di buku. Nanti kita lihat contoh implementasinya di bahasa Java. Dengan operasi yang kedua yaitu penghapusan data. Kita bahas yang jelas saja seperti yang di buku, yaitu hapus yang di posisi paling depan. Nah, misalkan tadi listnya seperti ini tadi ya. Nah, nanti kalau dipanggil dengan select first gitu, maka kita bertujuan menghapus data pada posisi paling depan, sehingga tujuannya nanti apa kondisi yang dituju adalah seperti ini. Karena yang pertama dihapus sehingga tinggal berulang satu, itu sini. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat prosesnya adalah langkah pertama adalah kita menggeser alamat L ya, next ya, L next nya, atau kita cukup tinggal menggeser L ke L next ya, jadi L sama dengan L next, sehingga yang tadinya L nya di sini kita menuju L next, jadi seperti ini. Sudah, dan cukup seperti itu saja ya. Ini sudah tidak apa terlibat dalam tidak termasuk sebagai anggota dari linguist. Nah, di sini kita lihat bahwa pada linguist ketika kita menghapus data, kita tidak perlu melakukan penggeseran data seperti pada array tadi ya. Kalau array kan kalau datanya dihapus, setelah dihapus maka setiap posisi yang kosong diisi oleh data yang di belakangnya, terus itu terus saling mengisi yang depannya gitu. Sehingga gesernya satu persatu ya, bisa ya, tergantung banyak data. Kalau datanya banyak ya bisa jadi lebih lama gesernya. Sementara pada English kita cukup merubah penunjuknya ke belakang saja ya, L sama dengan L sudah selesai. Jadi inilah kenapa diusulkan siklus data linguist, yaitu ketika proses penghapusan itu kita tidak perlu menambahkan atau melakukan pergeseran data. Oke, yang terakhir adalah pencarian. Nah, barangkali pencarian ini array lebih baik daripada linguist ya, karena mau nggak mau pada linguist untuk mencari data itu kita lakukan dengan sekuensial ya. Sementara pada array, kalau arraynya urut, kita bisa menggunakan binary search yang kompleksitas algoritmanya adalah 2 log n ya, 2 log n. Sementara pada sequential search ini n ya. Contoh misalkan kita cari ya find 6 ya, mencari cara yang punya 6, mau nggak mau kita harus traversal dari depan sampai belakang. Jadi sampai ketemu gitu ya. Jadi ini ON ya. Kalau yang apa tadi insert dan delete tadi O1 ya pada linguist, jadi yang
insert itu di O1, kemudian jelek juga O1, insert terus yang sama terus ya O1, tapi pada pencariannya ini ON. Nah kalau ini masih lebih baik itu data array yang bisa 2 log n. Nah nanti kita akan bahas pada topik berikutnya bagaimana menggabungkan kelebihan situs data array dan linked list ya. Nah itu nanti muncullah satu data tree ya. Jadi itu menggabungkan kelebihan dari array dan linked list.